Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan khobar ya, yang rutin dilaksanakan setiap hari Kamis. Jadi mohon dipahami dan dilaksanakan seperti halnya dalam hadis al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani, kan gitu. Allah. Di mana ilmu yang masuk melalui mata dan telinga ini langsung ditambatkan di dalam hati. Ditambatkan di dalam hati, kemudian bergelora menjadi sebuah ucapan. Setelah itu diaplikasikan menjadi sebuah sikap perbuatan. Itulah yang disebut hidup. Di mana gerak kita ini harus sesuai dengan tambatan isi hati kita. Maka apa yang menjadi isi hati kita itu ya harus benar-benar ilmu yang menurut metodologinya yang kemarin sudah dibahas di dalam channel setiap malam Senin, yaitu segitiga 012, lawannya yaitu segitiga 312. Maka itu adalah sebuah sajian alternatif. Apakah kita mau diperintah oleh sudut 3 atau mau diperintah oleh sudut 0? Maka posisi kita itu harus menghadap, ya, menghadap dan memahami dua sisi itu, ya, sisi terang dan sisi gelap. Kita harus menghadap dua sisi itu sehingga kita jelas mana yang terang, mana yang gelap, dan sajian terang dan gelap itu kita harus hanipan, berarti harus memilih, mencondongkan diri kepada sudut yang mana. Maka doa yang di dalam doa kita itu kita harus berusaha condongnya itu ke 012. Itu ya rekan-rekan. Jadi 012 itu yang bagaimana? Yang 312 itu yang bagaimana? Maka untuk mengetahui sudut yang terang dan yang gelap itu, pertama kita harus membangun dulu di dalam diri kita ini, menyatakan diri kita itu sebagai hamba, sebagai Abdullah, gitu, sebagai hamba ilmu Allah. Sehingga hamba-hamba ini membuat sebuah program, dan program ini bersudutkan 0. Itu ya, yang perlu rekan-rekan pahami. Maka metodologi ini harus rekan-rekan kuasai, pahami, gitu kan? Karena ini menjadi salah satu kompas bagi kita. Itu yang menjadi pembeda. Ilmu kita itu sajian alternatif, yaitu suatu pilihan, itu kan, yang hanifan, ya. Itu kan di situ hanifan, itu kan kita ini bercondong, menyondong ke mana kan? Kan di situ hanifan musliman berarti bercondong ke 012. Tidak mendualisme kan. Tidak diaduk-aduk. Tidak dicampur-campur, tapi kita harus jelas condong ke mana. Maka agar
koordinat atau garis yang kita buat selalu bercondong ke 012 ini, maka diperlukanlah sebuah koordinasi, ya, yaitu kobar yang sekarang kita bangun. Kan. Ilmu ini tidak bisa seperti halnya yang umum. Harus belajar dulu 4 tahun. Harus belajar dulu 7 tahun. Ilmu dari Allah itu tidak bisa seperti itu. Tapi harus kita terapkan langsung di dalam kehidupan, hatta satu ayat. Gitu ya. Kita harus langsung terapkan. Maka nanti kita akan evaluasi hal-hal yang mana yang sudah kita mampu terapkan di dalam kehidupan. Nah, maka ujiannya di dalam kegiatan Hatra Indo itu akan dilakukan setiap saat ujian itu, gitu kan? Ya, sehingga di saat ada soal ujian maka itu harus ada jawaban. Nah, jawabannya itu apa? Bukan dengan omongan, tapi dengan sikap, yaitu diterapkan di dalam kehidupan masing-masing. Jadi saya mohon rekan-rekan berperan aktif agar beban ini tidak ditanggung oleh salah satu saja. Gitu. Harus saling mengingatkan. Maka kobar ini penting. Seperti tadi misalnya Kang Lukman memberi pesan dan memberi pengingat. Itu sangat bagus. Itu yang diharapkan oleh saya. Harus berani. Harus berani. Jangan merasa yang dari saya itu semua benar. Jangan menganggap semua yang dari saya itu benar. Jangan seperti itu. Tapi harus dicerna dan dipraktekkan sehingga di saat ada sesuatu yang kurang pas, maka perlulah dikoreksi. Itu ya rekan-rekan yang harus rekan-rekan sahabat sekalian pahami. Biar kita ini tidak seperti yang di luaran sana. Kan? Itu dengan membangun apa-apa itu akhirnya apa? Ujung-ujungnya saling berebut kekuasaan, sudah di atas tidak mau diturunkan dengan membuat sebuah skenario, saling memitnah, saling menjelekkan. Tujuannya kan mengamankan dirinya sendiri, sehingga untuk melihat agar dia bersih, maka dia memitnah orang lain. Apakah itu sebuah perilaku yang benar? Gitu kan menurut ilmu Allah. Nah, itu ya yang menjadi pertanyaan. Maka kita membangun organisasi atau apapun bukan untuk menjadi nanti bercokol di atas dan berkuasa, dan apabila ada yang menurunkan kita, kita membuat sebuah keonaran. Bukan seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi organisasi ini adalah sebagai tubuh. Ya, organisasi ini harus seperti tubuh, di mana kaki berfungsi sebagai kaki dan tugasnya pun sebagai kaki. Tangan, gitu kan. Badan, kepala, dan yang lain-lain. Nah, tinggal posisikan diri Anda. Anda sekarang menguasai di bidang apa? Misalnya perannya sebagai organ kaki. Berarti Anda maksimalkan, gitu kan? Bagaimana dan harus bagaimana kaki itu maksimalkan. Nah, dengan seiring perjalanan ilmu terus bertambah, pemahaman terus bertambah, keyakinan terus bertambah. Dengan sendirinya Anda akan naik derajat. Jadi bukan kita yang menaikkan derajat, nanti Allah dengan ilmunya yang akan menaikkan derajat kita semua. Itu yang perlu rekan-rekan paham. Itu ya sebagai pengantar bahwa koordinasi ini sebagai alat untuk selalu berjalan di dalam garis yang telah kita tentukan. Jadi biar kita nggak kesana kemari, maka kukuhkan
Nah, untuk itu saya tidak bisa berjalan sendiri, saya harus ada sahabat. Maka saya membangun persahabatan ini dalam rangka biar bisa mengingatkan saya, gitu kan. Itu ya rekan-rekan, apa yang rekan-rekan lakukan biar terus ada di garisnya, gitu ya. Jadi tugas untuk minggu ini yang nanti akan menjadi bekal untuk bahan koordinasi minggu depan lagi, yaitu pertama, lihat pembukuan. Apakah kita masih menerapkan mencatat buku kas itu? Nah, jadi tolong yang misalnya yang udah punya mitra, ini silahkan cross check lagi pembukuan. Ya. Harta sekecil apapun itu harus dicatat. Itu pertama, pembukuan. Nah, jadi pembukuan itu bukan hanya berbicara kas. Pembukuan itu ada pembukuan tentang program Anda. Bisa dengan daftar klien, gitu kan. Daftar klien itu bisa menjadi pembukuan Anda. Berarti pembukuan itu satu, ada buku kas, ya, itu harus terus dipantau. Yang keduanya adalah buku daftar klien, ya, itu harus selalu dipantau. Nah, yang ketiga, ada tambahan. Anda harus mencatat program-program Anda. Gitu kan? Kalau bisa, seperti yang sudah kita sering dilakukan di grup taman, setiap pagi kita meng-share program-program kegiatan harian itu, nanti Anda catat hari ini mau kemana. Terus contoh misalnya hari Jumat kita mau janji temu dengan klien misalnya mana teh Pak Soleh misalnya. Nah, itu dicatat. Nah, nanti setelah itu dengan Pak Soleh ini jadi ketemu atau enggak? Kalau jadi berarti di sini tulisan aja tanda bisa ke checklist atau dengan ditulis sukses kan gitu. Nah, kalau misalnya dengan Pak Soleh ternyata tidak jadi dibatalkan, maka kalau kita catat bisa kita janji ulang, misalnya jadwal ulang. Oh Pak, jadi jadinya kapan Pak? Misalnya, oh Pak Lukman nanti misalnya hari Minggu, tulis jadwal ulang Pak Soleh hari Minggu. Nah, nanti disusun di hari Minggu. Nah, ditulis nanti di kegiatan Jumat ditulis Pak Soleh di schedule hari Minggu. Maka pas hari Minggu nanti semalam sebelum tidur itu berarti ditulis ketemu Pak Soleh jadwal ulang yang pertama misal kan gitu. Itu harus, itu biar mencerminkan bahwa kita ini manusia yang beradab. Ya, itu. Jadi kita punya segala sesuatunya itu didokumentasikan. Nah, gitu ya. Itu jadi satu berarti pembukuan itu satu buku kas ya. Yang kedua buku daftar klien. Yang ketiga buku jadwal kegiatan. Ya. Jadwal kegiatan mau kemana. Lah, apa ribet? Ya ribet kalau kita tidak punya impian besar. Maka akan ribet. Tapi bagi yang orang yang memiliki mimbar, yang memiliki impian besar, justru itu akan menjadi sebuah ilmu bagi Anda. Sehingga itu akan diturunkan kembali ke mitra-mitra Anda. Itu sebagai ilmu. Ya. Sehingga nanti akan terbangun persahabatan. Di sana setiap pembicaraan kita itu benar-benar pembicaraan ilmu. Jadi mau ngagosip gitu kan. Nah, jadi pembicaraan ilmu. Apa ilmunya yang Anda bangun? Yang Anda programkan. Gitu ya. Rekan-rekan, silahkan kuatkan lagi gitu kan. Silahkan kuatkan lagi branding-branding Anda, program-program Anda yang jelas. Ya, itu ya rekan-rekan. Nah, jadi
perihal kita membangun kerjasama dengan berbagai organisasi, dengan berbagai perusahaan, itu dalam rangka memperluas jaringan, ya, jaringan yang lebih besar lagi. Jadi kita membangun jaringan bukan hanya ke person-person. Atraindo itu membangun jaringannya bukan hanya ke perorangan. Itu tugas Anda nanti ke perorangan, gitu kan. Oh begini cara membangun kerjasama ini begini. Nah, nanti Anda akan dapat ilmu bagaimana nanti bekerja sama dengan lembaga lain, dengan perusahaan lain. Nah, itu nanti akan turun ilmunya lagi. Karena apa? Untuk perorangan kan saya sudah mengalaminya, sehingga saya bisa menceritakan kepada Anda. Anda sudah bisa melakukan. Nah, saya naik membangun kerjasama dengan berbagai organisasi, berbagai lembaga, dan berbagai perusahaan. Nah, sehingga saya nanti akan mendapatkan ilmu, nanti ini akan diturunkan lagi ke saudara. Nah, sehingga itu. Nah, itu ya, rekan-rekan. Jadi, kenapa sih harus begitu? Karena ya tubuh begitu. Tubuh itu disusun oleh sel, ya. Sel-sel itu diikat oleh sebuah jaringan. Ya. Nah, sehingga jaringan itu akan membentuk organ, gitu. Ya, membentuk organ, sehingga organ ini agar bisa bergerak itu harus ada namanya sistem organ. Apa itu sistem organ? Itu sistem organ yang nanti kaki sebagai kaki, tangan sebagai tangan, tubuh sebagai tubuh, kepala sebagai kepala, itu mempunyai fungsi dan tugas. Begitu nanti di dalam membangun organisasi, itu begitu. Itu ya. Seperti makanan masuk dulu lewat mulut, dari mulut dicerna, turun ke kerongkongan, turun ke lambung, dari lambung terus didistribusikan lagi ke organ-organ lainnya. Itu ya rekan-rekan, begitulah pergerakan nanti kita di dalam sebuah organisasi harus tertib seperti halnya tubuh, seperti halnya sistem organ. Itu ya rekan-rekan. Aduh Pak pusing gini-gini. Nah, justru jangan dulu dipikir, maka sistem kerja Hatraindo itu jangan dipikir. Jadi lakukan saja yang Anda sudah bisa lakukan, tapi harus rutin. Nanti itu akan paham sendiri. Seperti halnya Allah memerintahkan perintah sholat. Bagi yang baru-baru melaksanakan sholat itu ribet. Itu akan menjadi beban. Tapi bagi yang terus berjuang bagaimana sholat ini dilakukan, bahkan terus setelah dilakukan dia berusaha menjadi tepat waktu, dan terus dijalankan tepat waktu, maka itu akan ringan, dan manfaatnya pun akan terasa olehnya. Kayak gitu ya, rekan-rekan. Jadi mohon kerja kita itu jangan kerja yang harus bisa dulu, semuanya misalnya sebuku harus paham, jangan begitu, dan tidak boleh begitu. Tapi kita ada ilmu langsung praktekan. Dan setelah dipraktekkan rutin, terus diulang, gitu kan. Seperti hanya sholat. Perintah sholat, misalnya sholat subuh, misalnya jam 4:30. Berarti terus lakukan, jangan banyak protes, jangan banyak nanya, kenapa sih harus sholat subuh? Kenapa sih harus sholat duhur? Jangan banyak nanya, lakukan saja. Nanti Anda akan tahu rasanya bagaimana yang mendisiplinkan diri dengan sholat. Begitu dengan program-program yang kita bangun. Seperti harus ada buku kas, harus ada buku daftar klien, harus ada buku agenda kerja. Itu lakukan, jangan diprotes. Nah, bagi yang melakukan, maka akan nanti tanpa terasa akan meningkat itu. Derajatnya itu meningkat. Nah, setelah itu barulah nanti kita diikat oleh sebuah komitmen, membangun persahabatan, membangun persaudaraan. Nah, kita wadahi bisa dengan Hatraindo, ya bukti raksa diri. Nah, itulah menjadi ciri khas nanti. Nah, gitu ya rekan-rekan, berarti tahap pertama nih untuk minggu ini
kita sediakan 3 buku. Buku kas, buku daftar klien, dan buku agenda kerja. Nah, yang udah ada, yang udah tersedia, tapi masih belang betong, silahkan isi rutin kembali. Ya. Nah, yang keduanya, tutup buku kita setiap hari, kita periode per minggunya itu kita dirubah ya. Kalau di umum periode 1 minggu itu kan 7 hari. Kalau kita di Hatraindo ya, si Hatren ini menjadi 6 hari. 6 hari. Nah, bagaimana caranya nanti sedikit-sedikit nanti kita di grup akan diinfokan hari pertamanya hari apa. Itu akan kita buat nanti. Ya, akan kita buat. Jadi sekarang mah normal aja dulu, yang 7 hari normal saja dulu. Nah, tapi nanti kita akan membangun ke depan menjadi 6 hari. Gitu ya. Kita itu harus beda dengan yang lain. Ya, nah, gitu ya, harus beda. Karena dari zaman ke zaman, dari dulu, setiap turunnya para rasul itu justru para nabi, para rasul itu justru menjadi pembeda dari sistem yang ada. Itu ya rekan-rekan yang harus rekan-rekan pahami. Maka kita juga harus menjadi pembeda dari yang ada. Pembedanya apa? Tadi buku kas, daftar kunjungan klien, dan buku agenda kerja. Selanjutnya, periode dalam 1 minggu itu bukan 7 hari, tapi 6 hari. Nah, jadi namanya ekbar, 6 kali bumi berputar. Jadi dalam 1 minggu itu 6 kali bumi berputar. Maka rumusnya jadi per minggu itu kita istilahkan ekbar. Jadi per ekbar itu 6 hari. Jadi ekbar itu 6 kali bumi berputar. Itu ya, itu dulu. Saya nggak akan banyak-banyak dulu. Bahan untuk kerja minggu ini ke depan, ya, pekan ini ke depan, berarti saya akan awasi itu. Ya, sehingga nanti saya untuk itu tugas rekan-rekan ya. Nah, terutama nanti Dimas tolong dibimbing ya oleh yang ada di Purwakarta, itu dibimbing, itu harus jadi gitu ya, harus jadi. Nah, itu silahkan bimbing. Itu meningi buku kas harus seragam. Lihat yang punya Ujang. Jadi per ekbar, jadi sementara mah 7 hari dulu nggak ada masalah, biar nggak terlalu bingung nanti. Hitung 7 hari dulu. Nah, nanti yang 6 hari kita latihan bersama-sama. Nah, satu itu. Yang kedua, tugas saya nanti mau mendata siapa saja yang punya STPT dan belum, yang udah STPT ya, agar tahun depan lancar, kita akan melakukan sebuah koordinasi rutin. Nah, bagi yang nanti tidak mengikuti koordinasi atau SOP yang kita terapkan, maka untuk tahun selanjutnya untuk perpanjangannya ya mohon maaf, berarti kita nggak akan bisa membantu gitu. Nah gitu ya. Nah, untuk yang Kang Lukman, ternyata alhamdulillah Kang Lukman nggak usah dipoto ijazahnya. Kemarin saya lihat lagi udah lolos dan udah ada nomor resinya. Jadi nggak usah moto ijazah, udah cukup. Nah, gitu. Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih Pak Teddy. Nah, gitunya. Jadi kita semua tertib. Pelan-pelan saja, jangan merubah yang sudah dilakukan biasa, misalnya yang mudah menghasilkan uang dan berhubungan dengan masyarakat yang sudah biasa, itu lakukan aja. Jangan ada perubahan. Tak perubahannya mah itu tadi bagi rekan-rekan, yaitu yang asalnya tidak ada buku kas jadi ada buku kas. Yang asalnya tidak ada buku daftar klien jadi ada buku daftar klien. Yang asalnya tidak ada jadwal kerja, sekarang harus ada buku daftar kerja. Nah, terus satu lagi info bahwa periode per pekan atau per minggu kita pakai rumus
6 kali bumi berputar. Jadi kita 6 hari hitungan 1 minggu. Ya, bagaimana teknisnya? Nanti saya latih bimbing pelan-pelan. Maka lakukan dulu pengisian buku. Buku kas, buku segala macam nanti kita bimbing bersama-sama bagi yang sudah mau berkomitmen, kita mau membangun peradaban, itu kembali ke sunnah Rasul. Ya. Jadi kembali ke sunnah Rasul itu kita benar-benar menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Itu kan dari setiap ucapan, gerakan kita tidak asal bunyi, ya, tapi harus ada dasarnya. Mau ke sudut 0 atau sudut 3. Itu adalah pilihan. Cuman nanti kita mengerucut. Sama-sama kita berharap dan berdoa, itu mudah-mudahan kita hanifan, musliman, artinya lebih condong ke ngebangun segitiga 012. Nah gitu ya, jadi hanifan musliman itu berarti sudut kita itu condong, atau condong itu lebih memilih ke 012, itu hanifan musliman. Nah, wa ma'ana minal musyrikin. Jadi kita tidak mau hidup yang diaduk-aduk atau dualisme. Jadi satu kadang-kadang bercondong ka dieu, kadang-kadang condong ka dieu, nah itu yang dualisme, itu dua kaki lah istilahnya. Ka dieu ongkoh, ka dieu ongkoh. Nah itu. Nah, itu yang maka kita setiap hari, setiap saat dibangun oleh 5 waktu dan dibangun oleh sholat-sholat sunnahnya, kita sering membacakan doa iftitah, kan di situ hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, gitu kan. Itu ya rekan-rekan. Nah, itu dari pengantar dari saya. Nanti saya beri ruang 15 menit ke depan, kita nanti diakhiri sampai jam 11. Kita ada diskusi dulu 15 menit, silahkan barangkali ada yang diskusikan. Saya tutup dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan kita diskusi ya. Izin menyampaikan Pak Teddy. Ya, lanjut. Ini masalah Dimas, pembukuan tadi udah dicek. Ada satu kesalahan dalam penjumlahan saldo gitu. Terus untuk uang makan ke Bu Haji itu saya sarankan ke 1 orang aja, ke Kang Ujang ya. Gimana Pak? Soalnya tadi kemarin ada kesalahan, katanya Ujang ngasih, Dimas juga ngasih. Itu gimana? Boleh, silakan. Silahkan diputuskan aja sama Kang Lukman, misalnya Ujang, gitu ya. Diputuskan Siap, aja siap, Kang siap. Lukman, silahkan. Ya, siap Pak Teddy. Yuk, terima kasih. Ada tambahan lagi dari yang lain? Satu lagi Pak Teddy. Ya. Saya punya program buat ke depan, Dimas, dan buat Jaga Raga juga mau melaksanakan kayak dulu PKL saya lah. Jadi Dimas mau dibawa ke lapangan sama saya, tapi saya minta untuk dibikinkan surat jalan, surat izin, sama apa itu teh? Selebaran yang nanti mempromosikan ke Jaga Raga gitu. Biar kayak dulu rame lagi lah insya Allah. Gimana Pak Teddy? Bagus. Saya sangat setuju. Nah, itulah yang dimaksud. Kita harus menurunkan ahli waris ya. Setuju Kang Lukman, nanti akan saya siapkan. Ya mudah-mudahan saya sekaligus kita buat KTA-nya ya. Kartu tapi bukan KTA, karena ya bukti itu kan bukan organisasi, tapi surat keterangan jabatan nanti. Nanti berarti di sana nanti Kang Lukman jabatannya adalah sebagai supervisor nanti di sana, atau manajer nanti di sana di KTA,
Manajer, nah nanti si Dimas berarti sama saya nanti sebagai worker, jadi pekerja yang sedang dilatih. Bagus Kang Lukman, mudah-mudahan dengan ada kegiatan itu nanti silahkan maksimalkan si Dimas. Atur keuangannya gimana Kang Lukman ya. Pokoknya mah berapapun nanti hasilnya kita diskusikan aja. Yang jelas Kang Lukman jangan sampai rugi, justru harus menjadi nilai tambah buat Kang Lukman, begitu juga nanti si Dimas. Kan gitu ya Kang Lukman ya. Pokoknya Siap, Pak, mah siap, siap. sok we lakukan Kang, da naon nu dilakukan ku abdi dulu kan udah aya tos aya buahna kan. Jadi pasti lamun diulang ge pasti akan terjadi sama gitu. Ada buahnya apa? Sekarang misalnya saya jarang nerapi pun istilahnya kan penghasilan terus ngalir. Nah, begitu Kang Lukman nanti ke depan kalau misalnya diturunkan nanti ke Dimas, maka Kang Lukman kurang lebih akan seperti saya. Bahkan saya jamin Kang Lukman akan lebih hebat dari saya. Kenapa? Karena saya itu dibangun oleh minus. Kalau Kang Lukman mah oleh plus. Itu kehebatan Kang Lukman. Jadi lamun Kang Lukman dengan sepenuh hati nanti membimbing si Dimas, Kang Lukman akan lebih hebat dari saya. Saya jamin itu, Kang. Ya, yang penting dengan Hanipan tadi, dengan sepenuh hati bercondong kepada sudut 012. Kita segitu Kang Lukman ya. Siap, Pak Diri, siap. Ya, silakan yang lainnya. Akan yang lainnya Bu Para, Dimas, Kang Barnas, Kang Gindin, silakan. Ada yang mau disampaikan atau bertanya boleh. Silakan. Cukup aja. Pas dulu. Oke. Dimas. Kang Lukman, si Dimas sih ngomong. Siap, siap. Siap. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Sok Dimas, naon nu disampaikan. Sampaikan. Mikrofonnya nyalain dulu. Gak ada apa-apa Pak yang disampaikan Pak. Itu kamu diajak ku Pak Lukman gitu. Kamu Oh, siap nggak? Insya Allah siap Pak. Nah, berarti apa yang harus dipersiapkan kamu? Siap-siap bangun pagi. Oke, pegang ya. Pokoknya bangun itu jam 4. Sehingga jam 5 itu sudah kamu makan, sarapan. Sehingga nanti Pak Lukman ngejemput kamu itu sudah semua siap. Jadi Kang Pak Lukman tidak menunggu kamu. Ya, tidak menunggu kamu. Oke. Ya Pak. Bangun jam berapa? Jam 5, 4. Lain. Jam benar. 4. Bangun jam berapa? Jam 4. Jam 3. 4 ya. Siap-siap. Jam 4 langsung mandi. Ya. Mandi, kemudian sholat. Jangan lupa minum air hangat dulu. Bangun, minum air hangat, mandi, kemudian sholat. Setelah sholat, siapkan peralatan yang bersih. Ya, diri kamu yang bersih, rapi. Nah, terus tempat rapikan. Hingga nanti Pak Lukman datang, kamu sudah siap. Tidak ada alasan lagi, misalnya, oh saya lagi ini, saya tidak ada. Ya Pak. Jam 4 sudah cukup. Berarti kalau bangun jam 4, tidur kamu jam berapa? 9. Nah, jam 9, jam 10. 10, ya, kamu harus sudah tidur. Ini untuk kebaikan masa depan kamu, Dimas. Kamu kan sekarang ya berapa tahun sekarang? 20.
Nah, itu Kang Lukman dulu usia segitu dimulainya. Ya, maka kamu kalau mengikuti apa yang dilakukan Pak Lukman, maka kamu tidak akan jauh seperti Kang Lukman. Bahkan kamu bisa Oke. lebih hebat. Makanya Siapa? target Siapa? 6 bulan ke depan kamu harus bisa beli motor. Oke, oke. Pengen motor kamu? Pengen motor kamu, Dimas? Pengen. Ya, dimulai dengan tidur jam 10, bangun jam 4. Itu saja kuncinya. Ya, Pak Lukman gitu, Pak Lukman. Lamun misalnya itu bila perlu dicepret, cepret aja, Pak Lukman. Siapa siapa? Karena orang tuanya udah nitipin ke saya tuh. Yang dicepretnya jangan pakai golok, kasihan berdarah. Duit, Pakai balok lah. duit, cepretna duit bener. Jangan pakai golok dicepretnya ya, pakai Duit. itulah, pakai sapu nyere lah. Itu silakan Pak Lukman ditegas aja karena orang tuanya sudah nitip ke saya kok. Insya Allah gitu. Jadi nggak akan dituntut Kang Lukman asal jangan jadi cacat we nanti. Siapa siapa? Nah gitu ya. Mudah-mudahan ya kita Dimas nih udah ada niat baik nih dari Pak Lukman nih dengan sepenuh hati nih mau Iya, membimbing Pak. kamu. Maka kamu ini harus diterima. Cara menerimanya apa? Yaitu sikap kamu dirubah. Tidur jam 10, bangun jam 4. Setelah bangun jam 4, apa yang harus dilakukan? Yaitu minum air hangat, sholat mandi, terus sholat subuh. Setelah itu beberes sarapan. Oke, silakan Coba. lanjut yang lainnya. Itu ada siapa aja? Silakan ada yang bertanya. Mana Bu Para ada yang ditanyain? Bu Karmila, Bu, Ya Pak, tanyain nggak? ada yang mau ditanyain? itu yang ya, ya. Itu Silakan. itu Pak yang tadi Ibu Bapak nerangin yang buku kerja itu yang mana ya? Nah, buku kerja ini yang baru, Bu. Jadi Ibu bikin buku baru. Bikin buku baru judulnya di jilidnya itu buku kerja. Artinya, setiap aktivitas atau janji atau biarpun bukan janji juga misalnya kita mau berkunjung ke mana, mau silaturahmi ke mana, itu dicatat, Bu. Nah, setelah dicatat, dilaksanakan. Jadi dicatatnya itu malam. Misalnya kalau kita untuk kegiatan hari Jumat, berarti dicatatnya malam Jumat. Misalnya malam Jumat, hari Jumat, misalnya ibu mau ke siapa, ke saudara atau ke teman siapa misalnya ya. Nah, ibu Ya. malam Jumatnya itu catat, saya mau silaturahmi ke saudara, misalnya saudara yang di mana. Terus yang keduanya misalnya setelah selesai dari saudara, saya mau silaturahmi ke teman misalnya. Terus saya mau silaturahmi ke siapa, silakan dicatat. Nah, itu dilakukan. Tapi kalau misalnya emang di rumah ada aktivitas, ya janganlah cari waktu yang luang aja. Tulis misalnya di rumah saya menunggu klien sambil ada kegiatan di rumah apa, tulis aja. Nanti kan Ya. ada ruang kosong tuh Bu, nah, ruang kosong isi dengan silaturahmi kemana. Gitu. Nah, silaturahmi isinya apa? Ya silaturahmi isinya apa? Ya tinggal bawa alat bekam dan sampaikan tentang sehat. Itu tentang diri kita, bagaimana kita menjaga kesehatan dan bagaimana kita harus agar sehat itu bagaimana terangkan mengenai teladan makan, teladan minum, ya, teladan tidur,
itu sampaikan. Setelah itu barulah oleh kita teh sok silahkan dibekam. Ya misalnya di Pemdam misalnya 3 titik di Pemdam udah terasa enak. Nah, udah ya mau ngasih syukur enggak pun enggak apa-apa kan gitu. Nah gitu ya. Ngasih intinya apa? Biar nanti informasi itu sampai ke orang yang kita tuju. Terus jangan lupa selain kesehatan sampaikan juga kita membuka peluang kerja. Bisa ada nanti tetangga, saudara yang misalnya nganggur, kita bisa latih gitu. Bahkan ke Brunei kita bisa, saya udah ada bekerja sama dengan satu perusahaan ya, namanya Pak Haji, aduh lupa, Pak Haji Kosim gitu, Pak Haji Kosim kalau nggak salah. Oh Pak Haji, Pak Haji Hamid dia nanti mau mentekel biaya gitu. Jadi nanti kalau ada yang nggak punya uang nanti saya latih, nanti akan nggak usah ngeluarin biaya, nanti tahu-tahu nanti ke Brunei ya, kan. Nah nanti setelah di Brunei itu nanti dipotong gaji, dan dipotong gajinya pun itu nggak akan besar, itu disesuaikan dengan utangnya itu dan untuk kebutuhannya. Nah, penghasilan di Brunei itu lumayan, tapi bagi yang nanti sifatnya ya kerja ya, terus mandiri gitu, orangnya tidak ada beban misalnya di rumahnya itu. Terus hati-hati juga kadang yang udah suami istri isi kagoda, soalnya 2 tahun dikontrak. Insya Allah usia yang 25 maksimal minimal 25 tahun, maksimal 50 tahun masih bisa. Sebelum masih bawah terus. Mengenai buku daftar agenda itu ya, ibu mau kemana, ibu ngapain, dicatat. Ya. Ke buku. Nggak usah tebal-tebal, kecil aja. Biar profesional, Bu. Nanti kan mau diajarkan ke generasi muda. Justru kita itu adalah bidan, jadi yang melahirkan nanti generasi-generasi yang benar-benar disiplin, tanggung jawab, gitu kan, terus tahu diri, gitu kan, tahu terhadap dirinya ya, tak berarti nanti akan orang itu punya adab yang bagus. Itu ya. Ya Pak. Ya terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup aja ya. Yuk. Oke, bentar kita tutup. Atau Kang Barnas, ada yang ditanyakan Kang Barnas belum bersuara? Yang mana suara? Iya Pak, hadir. Sok. Halo Pak. Iya, halo Kasep. Kumaha Kasep, mangga. Bener. Terus ada yang mau ditanyain? Anggaran dirahap. Nanya naon we tukang Barnas mani bung basa-basi pisan jeung uing. Ya saya mau nawarin ini Pak Combro tapi kejauhan jadi bingung. Nawarin apa? Nawarin apa Kang Barnas? Bapak punten hijai Bapak. Oke ya, tutup aja ya. Bapak Ya. satu lagi. Apa-apa? Sok. Satu lagi mau nanya boleh nggak? Mangga, Kalau mangga.
yang kelas Sejahtera Indo itu yang setiap hari malam Senin. Boleh untuk yang saya ajak untuk ikut-ikut ikut terapi gitu. Boleh sekali, Bu. Itu semuanya. Silahkan masukin ke grup itu. Nah, Yang untuk umum biaya, juga boleh. bagi kita Yang masih yang kecil sudah anggota, itu nggak usah bayar lagi kita mah. Yang ada Ya. 25.000 tuh, kita mah nggak usah bayar lagi. Yang bayar mah yang bukan anggota, jadi orang umum yang lain bayar. Kalau kita sudah anggota nggak usah bayar lagi. Ya. Ya, silakan Bu, sebanyak-banyaknya biar ilmu kita terus diterima oleh masyarakat sampai ke masyarakat. Oh iya, makasih banyak Pak. Ya, oke, siapnya, saya tutup ya. Udah nggak ada lagi yang ditanya? Bu Para, Bu Para. Bu Para, iya Pak. Jadi, Udah ngomong. Ada suaranya ini. Bu Para udah sehat? Alhamdulillah sehat. Ngiringan weh. Udah semua. Paham ya? Bu Para atas yang ditaruhkan tuh. Ini ada suaranya. Udah cukup. Udah tersampaikan sih semuanya. Oke, siap. Atur nuhun ya, kita tutup dengan doa surat Saba ayat 1 ya. Acara ini kita membacakan surat Saba ayat 1. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rasul. Foto bersama. Atas dipoto. Yuk. Nuhun.